Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita kembali lagi bertemu di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh indah kalau kita mengalami satu pertemuan pribadi dengan Tuhan. Dan hari ini kita boleh direstorasi, hari ini kita boleh dikuatkan, dihiburkan melalui firman yang Roh Kudus dan yang akan berbicara kepada setiap pribadi. Oleh karena itu siapkan hati kita, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Kami percaya bahwa kuasa Roh-Mu dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya tetap ada. Karena kami mempunyai Tuhan Yesus yang hidup, yang selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau nyatakan kasih dan anugerah-Mu melalui firman-Mu. Beracaralah di tengah kami. Kami mau membuka hati kami. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap pendengar dimanapun berada. Dan urapi jemaat-Mu yang setia. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau belajar dan kami mau menerima kekuatan yang baru melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh bertemu kembali di hari yang luar biasa ini. Saya percaya pasti ada sukacita Tuhan. Dan kita mau bersemangat terus untuk mau mendengar, bahkan rindu apa yang Tuhan akan berbicara untuk saudara dan saya. Ya, di sini tema pada sore hari ini adalah tetap teguh dalam iman, ya. Untuk saudara dan saya bisa tetap teguh di dalam iman hanya bisa didapat kalau kita mau membangun kebiasaan hidup dengan satu kebenaran, memiliki satu hubungan pribadi selalu bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Karena kita tahu bahwa perlawanan daripada si jahat selalu ingin menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan. Ya, dari segala macam segi. Sedemikian rupa kita tahu dan Anda sudah mendapatkan dari cerita Daniel. Kalau Anda seorang pembaca firman yang setia, pasti tahu siapakah Daniel. Ya, dia memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sangat baik. Dia mendisiplin dirinya sehingga dia memiliki iman yang teguh dan kuat. Mari kita membaca bersama-sama di dalam Daniel 6 ayat yang ke-23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Haleluya. Sedemikian rupa ya, apa yang diperbuat. Kalau Anda sebagai pembaca firman Tuhan yang setia pasti tahu cerita tentang Daniel. Ya, Daniel dimasukkan di dalam gua singa, tetapi itu ada sebabnya mengapa dia masuk di situ. Ya, nanti kita akan pelajari bersama-sama lebih lanjut. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, standar hidup yang baik adalah membangun suatu kebiasaan yang baik, sehingga akan terjadi satu perubahan hidup yang baik pula. Ya, kalau kita jalan-jalan, kita masuk kepada satu desa yang kecil, ya, kita banyak melihat, ya, pada sebuah jembatan itu ada dasar yang menopang daripada dasar jembatan tersebut, yaitu adalah batu yang besar. Ya, fondasi dari batu kali yang besar itu yang ditaruh di bawah jembatan itu. Atau di dalam satu terowongan Anda akan dapati begitu batu besar itu untuk membangun sebuah terowongan itu, sehingga terowongan itu menjadi kuat, ya, sebagai satu fondasi, sebagai satu penopang yang luar biasa, ya, sehingga jembatan tersebut tidak akan ambruk
atau roboh, dan juga terowongan itu juga tidak akan roboh. Sedemikian ya. Jadi pertanyaannya, apakah fondasi yang Anda dan saya sebagai anak Tuhan, fondasi apakah yang memperkuat di dalam perjalanan hidup saudara dan saya? Ya, oleh karena itu kita mau belajar sungguh-sungguh saat ini. Sekali lagi, mari kita mau mengoreksi diri. Kebiasaan-kebiasaan apa yang saudara dan saya sudah selalu jalani setiap hari? Ya, tetapi satu hal yang terbaik adalah kalau kita membangun satu kebiasaan baru yang lebih baik, itu adalah sebagai satu dasar dan fondasi yang akan mengubahkan dalam hidup saudara dan saya. Ya, ada seorang yang bernama James Clear. Dia berkata, tujuan tidak akan menentukan kesuksesan, melainkan dasar atau sistem yang kita pakai itu yang menentukan. Ya, jadi tujuan hidup saudara dan saya itu apa? Hanya kita sendiri yang tahu. Jadi tujuan tidak akan menentukan keberhasilan kita kalau dasar dan fondasi yang kita pakai tidak ada. Jadi tanpa fondasi, tanpa dasar yang kuat, ya. Jadi maka semuanya itu tidak akan berhasil, tidak akan sukses. Contohnya, di dalam sebuah perkawinan mengharapkan bahwa perkawinan itu akan berbahagia. Tidak ada seorang pun yang mau bahwa perkawinan itu akan mengakibatkan keretakan, mengakibatkan perceraian setelah 5 tahun atau 7 tahun kemudian. Ya, demikian juga di dalam kita mau menjaga kesehatan. Saya tahu dan percaya pasti di antara kita tidak mau juga mempunyai kepikiran bahwa satu hari saya akan naik berat badan saya 50 kilo. Ya, plus. Jadi sebelumnya kurus, tapi karena kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, akhirnya berat badan itu naik menjadi 50 kilo lebih. Dan itu pun juga bukan daripada keinginan kita. Tetapi semuanya itu terbangun oleh karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita tidak pernah mau sadari. Dan semuanya itu menumpuk sedemikian rupa. Ya, yang terkasih. Jadi kita harus, kalau kita memang mau memiliki badan yang sehat, kita harus juga berolahraga, kita harus juga menjaga apa saja yang kita makan. Sedemikian rupa. Sehingga sesuatu yang baik yang terjadi. Sekali lagi, sesuatu yang baik atau buruk itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Itu semua tergantung daripada kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Ya, Rasul Paulus mengatakan kepada muridnya Timothy, mari kita lihat di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sungguh indah ayat ini. Ya, dan yang terpenting di sini dikatakan kuasailah dirimu. Ya, banyak sekali orang tanpa menyadari bahwa di dalam dirinya tidak ada penguasaan diri. Ya, penguasaan diri itu bermacam-macam. Penguasaan diri itu dengan attitude, dengan tingkah laku. Penguasaan diri itu dengan perkataan. Penguasaan diri itu dengan apa saja yang tanpa kita sadari dan seringkali kita sudah menyakiti orang lain. Ya, tetapi biarlah firman yang ditabur pada sore hari ini boleh mengingatkan kita kebiasaan-kebiasaan apa, karena seringkali kita itu lost control. Ya, sedemikian rupa. Kalau kita boleh melihat dari setiap pagi kita bangun pagi, itu sudah ada rutinitas kebiasaan. Kita bangun, gosok gigi, sikatnya mau ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Itu semuanya itu sudah merupakan satu kebiasaan tanpa kita pikir lagi. Betul? Kemudian kita sarapan pagi karena kita mau berangkat ke kantor atau kita tidak sarapan. Itu semuanya sudah rutinitas. Kemudian kita mulai naik mobil, sudah semuanya apa yang kita kerjakan di dalam mobil. Untuk kita mulai starter daripada mobil tersebut untuk bisa berjalan. Semuanya itu sudah rutinitas. Sekali lagi, kalau rutinitas atau kebiasaan kita itu baik, maka semuanya itu akan baik. Tetapi kalau kita rutinitasnya sedikit kiri lupa, kanan lupa, atau semuanya itu tidak kita disiplin,
maka semuanya itu akan menghasilkan hal-hal yang tidak baik. Ya, oleh karena itu, setiap apa yang saudara dan saya putuskan di dalam kebiasaan hidup itu sangat amat berpengaruh dari perjalanan hidup saudara dan saya. Haleluya, amin. Jadi dengan kata lain, dasar kebiasaan yang baik yang kita lakukan akan mempengaruhi banyak sekali yang baik di dalam kehidupan kita mendatang. Ingat bahwa kita hidup bukan untuk hari ini saja, tetapi kita juga berharap pada masa depan yang mendatang kehidupan saudara dan saya akan lebih baik lagi. Di sini kita akan belajar bagaimana kehidupan daripada Daniel. Apa yang membuat Daniel ini berbeda? Ya, tapi yang saya tahu satu hal, ya, bahwa Daniel ini memiliki fondasi kebiasaan yang baik dan kuat. Dia memiliki satu kedisiplinan, ya, sedemikian rupa. Mari kita lihat di dalam Daniel 6 ayat pertama sampai yang keempat. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Sungguh luar biasa, ya. Kita bisa melihat bahwa Daniel memiliki roh yang luar biasa, dan itu ada kuncinya dari mana? Ya, karena kehidupan Daniel, dia selalu mempersiapkan dirinya sehingga dia memiliki kedisiplinan yang luar biasa. Kedisiplinannya adalah dia memiliki hubungan pribadi setiap hari dengan Tuhannya. Bahkan dikatakan nanti saudara akan tahu bahwa dia berdoa kepada Allahnya sehari 3 kali. Bukan cuma sekali 2 kali, tapi 3 kali. Ya, dan disitulah merupakan perbedaan daripada orang-orang yang lain. Dan ini membuat cemburu bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, dan berusaha bagaimana untuk bisa menjatuhkan Daniel, untuk bisa menyisihkan dia dari kehidupan apa yang raja memiliki rancangan yang indah bagi masa depan Daniel. Mari kita lanjut di dalam Daniel 6 ayat 5 dan 6. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak dapat didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita belajar dari pengalaman Daniel. Kalau saudara mau menang di dalam menghadapi hidup ke depan, ingatlah bahwa hidup itu adalah satu perjuangan. Tidak mudah, seperti Anda dilepaskan di tengah-tengah hutan rimba yang begitu padat dengan semua binatang-binatang yang buas di dalamnya. Ya, dan inilah yang ada di dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi mari kita mau belajar daripada kehidupan Daniel. Bagaimana dia bisa mengalahkan orang-orang yang jahat yang ingin menjatuhkan dia. Ya, tadi kita sudah lihat bagaimana Daniel ini sangat memiliki kedisiplinan, yaitu dia bergaul karib dengan bapaknya. Sebagai anak Tuhan, apakah Anda bergaul karib dengan Tuhan kita? Apakah kita memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan? Atau hanya kita mau berdoa atau mau datang kepada Tuhan pada waktu kita mengalami masalah yang berat? Ya, sedemikian rupa. Karena kedisiplinan dan kebiasaan yang baik, terutama di dalam manusia rohani kita, itu sungguh-sungguh sangat dipengaruhi oleh kehidupan kita bersatu dengan roh Allah. Anda tahu di dalam firman Tuhan mengatakan,
Apabila roh Tuhan ada di dalam diri kita, dan apabila roh kita ada bersatu dengan roh Tuhan, maka mintalah apa saja, semuanya aku berikan kepadamu. Dan itulah yang dialami oleh Daniel. Dia tahu persis siapa Tuhannya. Dia tahu persis apa yang dia lakukan karena dia cinta Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya cinta Tuhan? Atau cinta kita hanya sewaktu-waktu kita membutuhkan sesuatu? Atau pendengar yang setia saat ini dimanapun Anda berada, Anda sudah tidak mau berdoa lagi karena merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa Anda. Karena Tuhan mengabaikan apa yang permintaan Anda. Tetapi ayo koreksi diri. Bagaimana saudara memperkuat manusia rohanimu daripada engkau memperkuat manusia jasmanimu? Karena manusia jasmani itu kalau menjadi persahabatan kita dengan dunia merupakan permusuhan dengan Allah. Dan semuanya itu ada tertulis di dalam firman Tuhan. Ayo, melalui pelajaran dari Daniel ini, kita mau mengubah sikap hidup kita, ya, sedemikian rupa. Para pejabat tinggi itu mencari-cari kesalahan daripada Daniel. Apakah dia korupsi atau apa saja yang diperbuatnya itu berlanggar, artinya itu berlawanan dengan perintah raja, ya. Tetapi Daniel tidak ada semuanya itu. Dia bersih dari semua apa yang dilakukan. Hanya ada satu hal, yaitu dia selalu bersekutu dengan Allahnya. Oleh karena itu mereka bermufakat memakai cara lain, ya, bagaimana untuk menjatuhkan Daniel ini, ya, supaya Daniel akhirnya nanti Anda tahu semuanya, dia dilemparkan ke gua singa. Mari kita baca di dalam Daniel 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasanya dilakukannya. Haleluya. Ya, jadi para pejabat tinggi itu membuat surat dan surat itu diberikanlah kepada raja. Surat itu dinyatakan bahwa ada satu peraturan yang baru, bahwa setiap orang tidak boleh berdoa kepada Allah yang lain atau dewa yang lain kecuali hanya menyembah kepada raja. Dan disitulah Daniel kedapatan bahwa dia hanya menyembah kepada Tuhannya. Ya, begitu Daniel tahu akan surat keputusan tersebut, apa yang dia lakukan? Dia langsung naik ke rumahnya dan dia berdoa lagi dan menceritakan semua apa yang terjadi. Ya, dan itulah kehidupan rutinitas daripada Daniel selalu bersekutu dengan Tuhan. Mari, dengan cerita yang luar biasa dari Daniel, saudara dan saya pendengar dimanapun berada, milikilah rutinitas untuk bersekutu dengan Bapa kita yang luar biasa. Kita bergabung dengan kekuatan yang maha dahsyat. Ya, seperti kalau kita ini hanya sebatang kawat yang kecil, kita boleh menempel kepada baja yang besar sehingga kita tidak bisa, ya, dipatahkan oleh kekuatan apapun yang ada. Sedemikian rupa. Ada seorang yang bernama Craig Groeschel berkata, orang yang sukses dia selalu melakukan sesuatu itu dengan disiplin, ya, dengan rutinitas yang senantiasa begitu disiplin. Tetapi orang lain melakukannya hanya sekali-kali. Berdoa kalau ingat, bersekutu dengan Tuhan kalau ingat, mengucap syukur kalau ingat. Nah, disitulah terjadi perbedaannya, ya. Sedemikian yang terjadi. Jadi kuncinya adalah disiplin dengan kebiasaan yang baik. Ya, kita sudah tahu sekali lagi kebiasaan Daniel adalah berdoa, hubungan pribadinya dengan Tuhan, berpuasa dan mengucap syukur. Itu yang Daniel lakukan. Ya, tetapi pada kesempatan yang indah pada sore hari ini, yang terkasih kita mau belajar lebih dan lebih lagi supaya Anda dan saya bisa memiliki roh yang luar biasa seperti Daniel. Ya, mari kita perhatikan ada 4 hal yang penting. Yang pertama adalah priority. Ya, harus tahu prioritas apa yang ada pada kita di dalam kita mengembangkan untuk perjalanan hidup kita yang mendatang ini.
Jadi itu ada prioritas, ya. Dan itu sangat amat penting. Yang kedua, admit, ya, artinya mengakui bahwa saudara dan saya tidak mampu untuk berjalan sendiri atau berbuat sesuatu sendiri, ya. Oleh karena itu firman Tuhan selalu mengatakan libatkan Tuhan di dalam segala perkara. Libatkan Tuhan di dalam mengambil segala keputusan, ya. Kemudian yang ketiga, turn to Jesus. Apa artinya? Karena cuma Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Kita adalah manusia yang lemah, ya, tapi kita membutuhkan daripada kekuatan yang maha dahsyat, yaitu kekuatan daripada Bapa kita di surga. Kalau Anda membaca di Mazmur 23 mengatakan, gadamu dan tongkatmu, ya, yang menghibur aku. Nah, bagaimana gada dan tongkat Tuhan itu akan senantiasa boleh membela di dalam hidup saudara dan saya kalau kita tidak pernah mau bersekutu dengan Tuhan. Ya, kita menyepelekan Tuhan, kita tidak perlu Tuhan. Kalau kita dalam keadaan terkapar, baru kita cari-cari di mana Tuhan untuk menolong. Ya, bukan itu yang terkasih. Ya, hiduplah selalu bersekutu dengan Tuhan. Yang keempat adalah habit. Kita harus tahu kebiasaan apa yang kita selalu lakukan. Ya, sedemikian rupa kita belajar akan 4 hal ini untuk melakukan semuanya boleh berjalan dengan baik, dan itu adalah kuncinya. Jadi di sini kita boleh belajar, kita melihat Daniel itu tahu persis siapa dirinya. Daniel tahu akan arti namanya, ya. Jadi apa yang ada di balik kata-kata Daniel, kita tahu di dalam Daniel 1 ayat ke-7, dia tahu persis bahwa Tuhan itu adalah hakimnya, ya. Di sini juga kita bisa melihat bahwa nama Daniel itu diganti dengan Belteshazzar, ya, artinya bahwa saya milik Tuhan. Jadi Daniel itu tahu persis bahwa dia adalah miliknya Tuhan. Apakah saudara dan saya tahu persis bahwa kita ini yang sudah berani dibaptis dan kita mau Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita? Kita harus menyadari bahwa saudara dan saya itu adalah miliknya Tuhan. Ya, sedemikian rupa. Luar biasa, ya. Jadi Daniel itu mengenal siapa persis akan dirinya, ya. Dan dia tahu pada waktu dia berdoa dan dia senantiasa memperkatakan tentang apa yang dia ketahui hubungan pribadinya dengan Tuhan, ya. Di sini kita ada satu cerita nyata. Ada seorang bapak yang dia memiliki seorang putri, tetapi satu hari putrinya didiagnos mengalami gagal ginjal. Ya, dan dokter mengatakan tidak ada satu yang mampu untuk bisa menolong daripada putrinya yang mengalami gagal ginjal ini, kecuali di tengah keluarga ada yang mau memberikan ginjalnya. Akhirnya setelah dites di tengah keluarga semuanya, hanya ada bapak ini yang ginjalnya itu bisa, ya, ditransplant kepada putrinya. Tetapi kendalinya bahwa bapak ini terlalu gemuk, bapak ini terlalu gendut, dan bapak ini juga punya masalah. Selagi tidak ada masalah apa-apa, dia berusaha dengan susah payah bagaimana dia bisa menurunkan berat badannya, tapi selalu gagal. Selalu gak bisa. Tiap kali dia mencoba untuk dia boleh diet, boleh apa saja supaya dia mampu menguruskan badannya, tetapi tidak bisa. Tetapi setelah dia tahu bahwa anaknya membutuhkan ginjalnya dan dokter mengatakan kamu terlalu gemuk, akhirnya bapak ini karena sangat mencintai putrinya, dia berusaha mati-matian untuk menguruskan badannya. Jadi motivasinya adalah kasih. Karena dia mengasihi putrinya, akhirnya dia berusaha sekuat tenaga, dan di dalam 3 bulan dia berusaha, dia bisa menurunkan berat badan 15 kilo. Kemudian 3 bulan ke depan lagi dia mampu lagi 15 kilo. Ya, akhirnya di dalam 6 bulan dia mampu menurunkan berat badannya 30 kilo. Yang terkasih, mengapa dia sukses? Mengapa dia bisa menurunkan berat badannya?
Karena ada motivasi. Motivasinya karena dia sangat mencintai anaknya. Dia mau berkorban sedemikian rupa sehingga dia mampu, berat badannya turun, dan akhirnya dokter transplantasi ginjalnya diberikan kepada putrinya. Ya, kalau Anda dan saya mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, Anda pasti mau melakukan apa yang dikatakan di dalam firman-Nya. Dan semuanya itu bukan untuk kebaikan Tuhan. Semuanya itu untuk kebaikan Anda dan saya. Ingatlah bahwa kita ini hidup di dalam ranjau-ranjau akhir zaman. Kita tidak tahu siapa kawan, siapa lawan saat ini. Kita tidak tahu lagi apa yang terjadi. Manusia bisa berubah dan berubah begitu cepat. Yang dari awal semuanya itu begitu nice, begitu sweet, one day bisa menjadi Yudas. Oleh karena itu berlindunglah di dalam tangan Tuhan yang kuat. Seperti Daniel ini, dia dilingkupi oleh semua orang yang cemburu kepadanya. Semua musuh-musuhnya ingin menjatuhkan dia. Padahal semua teman-temannya itu adalah sebelumnya adalah teman yang baik. Berhati-hatilah. Ya, di zaman akhir ini tidak segan-segan orang untuk begitu cepat berubah. Ya, apapun yang saudara perbuat, apapun yang saudara berjuang, apapun yang saudara taburkan, semuanya itu sirna. Bahkan dari yang baik menjadi ranjau. Ini adalah hidup yang terkasih. Ayo, kita tidak perlu noleh ke belakang, go through, maju terus ke depan. Karena satu hari kita semua masuk dalam pengadilan Tuhan. Gak usah takut. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau Anda dan saya selalu menabur yang baik, seperti Daniel, apapun siasat daripada teman-temannya, tapi dia tahu penolongnya adalah Tuhannya yang dahsyat. Kita akan terus melihat bagaimana apa yang akan dialami oleh Daniel ini. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah lagu. Kalau Anda melihat kata-katanya begitu indah. Ya, di situ dikatakan, walaupun jalan hidup tidak selalu indah, ada kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Jangan takut. Tidak ada kata terlambat di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kasih Tuhan itu nyata pada waktu yang tepat. Camkanlah, waktu yang tepat. Ya, karena di balik awan yang tebal, di atasnya membusur pelangi kasih yang kekal. Ya, habis hujan akan tampak pelangi. Ya, bagai janji Tuhan yang teguh. Di balik duka, di balik persoalan apapun yang saudara dan saya hadapi, pasti ada pelangi kasih Tuhanmu. Udah gak perlu dimasukkan hati itu mereka-mereka yang suara seperti ranjau-ranjau apapun, yang menusuk seperti duri-duri di dalam perjalanan hidup. Tetapi percayalah, jadilah sahabat Kristus. Ya, cintailah Tuhanmu karena Dia satu-satunya pembela kita yang agung. Apa yang engkau lihat pada dahulu, apa yang terjadi dengan semua kasih yang terjadi, one day akan berubah menjadi ranjau. Kalau kita melihat sekeliling kita, ayo change your mind, ganti channel, pandang hanya kepada Tuhan. Ada amin? Contohlah akan Daniel, ya. Mari kita lanjut di dalam Daniel 9 ayat yang kedua dan keempat. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yaitu 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang kepada perintah-Mu. Luar biasa. Ayo, ya, kita tetap mau terus belajar
apa yang Daniel hadapi di sini. Daniel berdoa dan berpuasa. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia memiliki satu pandangan yang luas. Dia memiliki visi ke depan. Dia tahu apa yang akan terjadi pada masa depan. Ya, tetapi dia tetap teguh. Ya, mencintai Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkannya. Sungguh luar biasa. Ya. Dia melakukan semuanya itu karena dia mau bahwa apa yang bagi masa depan bangsanya itu terjadi sesuatu yang baik. Ya, milikilah iman seperti Daniel. Milikilah visi seperti Daniel. Apakah saudara pernah memikirkan masa depan ke depan saya ini bagaimana? Masa ke depan keluarga saya ini bagaimana? Nah, itu tidak bisa kita hanya putusi dan kita jalankan sendiri. Kita butuh seorang penolong yang besar, seorang penolong yang dahsyat, karena kita berjalan seperti domba di tengah serigala. Tetapi tangan yang berlubang paku itu sudah diulurkan kepada saudara dan saya setiap hari. Itu ada loh firman-Nya. Setiap hari aku mengulurkan tanganku untuk menolong umatku. Tapi kitanya yang gak mau. Kita udah merasa jagoan, gak perlu. Ya, sedemikian rupa. Mari, luar biasa kalau Tuhan memberikan tentang Daniel pada saat ini. Ya, sekali lagi, Bapak Ibu yang terkasih, milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baik dan disiplinlah. Ya, seorang bernama R.E. Torrey berkata, kita tidak bisa memisahkan berdoa tanpa belajar firman Tuhan. Kalau saudara berdoa tetapi tidak pernah tahu apa yang kita pelajari melalui firman Tuhan, doa kita itu bisa salah, melenceng kemana-mana, bahkan menuntut kepada Tuhan. Tetapi kalau Anda belajar akan firman Tuhan, Anda akan tahu ya bagaimana doa yang benar. Sedemikian rupa. Jadi sekali lagi, doa tidak bisa dipisahkan daripada pengenalan akan firman Tuhan. Ya, sedemikian rupa. Kita sudah belajar kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh Daniel. Sekarang, ayo kita mau koreksi diri kita. Apa saja yang kita lakukan? Ya, kisah daripada Daniel ini mengajarkan akan 3 hal. Yang pertama, orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan, pasti dia akan menjadi orang yang bermutu tinggi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, sedemikian rupa. Ini berlawanan dengan asumsi banyak orang bahwa hal rohani tidak ada kaitannya dengan hidup sehari-hari. Ya, akibatnya mereka senantiasa mencari solusi di luar Alkitab. Mencari solusi di luar Tuhan. Padahal firman Tuhan adalah standar hidup yang teramat baik untuk anak-anak Tuhan. Ya, camkanlah akan hal itu. Yang kedua, ketika firman Tuhan itu diterapkan di tengah dunia yang sudah tercemar oleh dosa ini, maka tidak jarang akan selalu terjadi perlawanan. Seperti apa yang dialami oleh Daniel. Ketika kita hidup menurut seperti apa yang firman Tuhan lakukan, ada saja masalah-masalah yang dicari-cari untuk menjatuhkan orang yang takut akan Tuhan. Ya, dan hampir dapat dipastikan bahwa tekanan-tekanan itu terjadi dari orang-orang yang di sekelilingnya. Sedemikian rupa untuk mencari kekurangannya, mencari kesalahannya, mencari kelemahannya, dan untuk menjatuhkannya. Ya, mengapa demikian yang terkasih? Terang yang dari Tuhan tidak pernah akan cocok dengan kegelapan dunia. Itulah perbedaannya. Ya, di situ dikatakan, Anda bisa baca di dalam Yohanes 1 ayat ke-11. Ya, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, jadi kita harus tahu kan hal itu. Yang ketiga, apapun kesusahan, masalah yang saudara dan saya hadapi, teruslah, terapkanlah, lakukanlah firman Tuhan. Ada 2 pilihan, Bapak Ibu yang terkasih.
Ya, kita mau melawan manusia atau kita melawan Tuhan. Ya, jadi kita bisa memilih yang mana yang terbaik. Ya, sedemikian rupa. Tetapi Daniel dia tetap teguh di dalam iman percayanya. Ya, dan Tuhan memberikan penyertaannya yang luar biasa. Daniel bisa keluar dari gua singa tanpa kekurangan apapun. Ya, luar biasa. Mujizat lepasnya Daniel dari gua singa itu, ya, sampai Raja Darius mengeluarkan maklumat atau keputusan untuk semua orang harus menghormati Allahnya Daniel. Ya, ini adalah satu kisah nyata yang terkasih. Firman Tuhan yang mengatakan. Jadi kesimpulannya, jangan pernah merasa rugi ya dalam mengikut Tuhan. Ya, walaupun banyak masalah, persoalan, Tuhan yang akan berperang bagi saudara dan saya. Hidup adalah kesempatan. Ya, oleh karena itu muliakanlah Tuhan. Ya, jangan menuruti akan segala apapun penguasaan daripada diri kita yang sudah dikuasai oleh kedagingan yang begitu kuat. Lepaskanlah semuanya itu. Ya, kekuatan yang ada di dalam kedagingan kita hanya bisa dilepaskan kalau kita mau surrender kepada Tuhan. Tahu bahwa persahabatan sekali lagi dengan dunia itu permusuhan dengan Allah. Kalau saudara mau marah, koreksi diri. Apa aku benar? Ini manusia daging atau manusia roh? Tiap kali. Memang pada waktu kita disakiti seperti itu ada suntikan yang kena kepada kita. Seperti ada duri yang menusuk kaki atau tubuh kita. Memang itu terjadi karena kita masih hidup di dunia. Tetapi langsung kita mau kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menjernihkan hati dan kepikiran kita. Amin. Ada sebuah kisah tentang orang-orang Kristen di China pada masa tentara merah sedang giat-giatnya untuk memburu dan membunuh orang-orang Kristen. Ada seorang ibu yang bernama Ruth. Dia memiliki 4 orang anak. Namun salah satu dari anaknya itu sudah meninggal. Namanya adalah Peter dan pada waktu itu dia berumur 11 tahun. Kejadian tersebut bermula ketika rumah keluarga daripada Ruth tersebut digeledah oleh tentara merah. Dan bahkan mereka dipukul dan dianiaya karena mereka menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Ruth dan suaminya tidak menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh tentara tersebut. Maka anak-anak mereka diinterogasi. Peter dibawa keluar dan dianiaya hingga harus dilarikan ke rumah sakit, tetapi akhirnya Peter meninggal. Ya. Sebelum ajal menjemput, dengan penuh sukacita Peter berkata ya kepada orang-orang yang di sekitarnya, kepada dokter dan perawat yang ada di situ, bahwa dia melihat banyak malaikat Tuhan di sekelilingnya. Sehingga dokter dan perawat pun mengakui bahwa baru pertama kali itu dia melihat kematian yang penuh dengan damai sejahtera. Ya, dunia di mana kita tinggal saat ini sedang ada di zaman akhir. Bapak Ibu yang terkasih, sadarkah akan hal itu? Ya, banyak orang yang rela menggadaikan iman percayanya sehingga mereka tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Karena ambisi mereka adalah kedudukannya, ya, supaya dipuji, disanjung orang lain, karena keuangannya, ya, sedemikian rupa. Namun hari ini yang terkasih, kita sudah belajar dari pengalaman hidup Daniel, ya. Milikilah iman yang teguh kepada Kristus, ya. Jangan biarkan kesulitan dan masalah apapun itu merenggut iman percaya saudara dan saya, sehingga kita jauh daripada Tuhan. Ya, berharaplah senantiasa kepada Kristus, berdoalah, dan biarlah Roh Kudus itu yang menguatkan setiap pribadi kita yang mengaku sebagai anak Tuhan. Ya, dan percayalah bahwa di dalam kita mengiring Tuhan ada upaya yang besar menanti apa yang saudara tetap teguh di dalam iman percaya kita, bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang maha dahsyat itu. Dan sebagai ayat emas, mari kita baca
di dalam Daniel 6 ayat 27 dan 28. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kau kuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kuasanya tidak akan berakhir. Ia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh melihat di sini ya, pada ayat emas ini tadi. Biarlah ayat ini terekam di dalam hati setiap pendengar semua. Ya, karena kehidupan dari perjalanan hidup Daniel ini menambah iman percaya kita sebagai anak Tuhan. Apapun pergumulan saudara dan saya, percayalah Tuhan sanggup melepaskannya. Ya, karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat, ya. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sudah belajar bagaimana kita mampu tetap teguh di dalam iman, ya. Pertanyaannya yang pertama, tantangan apa saja dalam kehidupan yang membuat iman Anda goyah? Ya. Bagaimana kita bisa mengatasi akan hal itu? Yang kedua, mengapa kita perlu berjuang untuk mempertahankan iman kita kepada Kristus Yesus? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Oswald Chamber pernah berkata, iman harus diuji karena ujian akan membuktikan bahwa iman kita itu benar atau justru iman kita itu mati. Ya, mari kita percaya dan kita sudah mempelajari pada hari ini bahwa sebagai anak Tuhan harus tetap teguh di dalam iman. Dan kita sudah mendapatkan contoh daripada perjalanan hidup Daniel. Dan biarlah apa yang sudah ditaburkan ini termeterai di dalam hati setiap kita. Ya, mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini, kita akan menyembah melalui pelangi kasih Tuhan. Ada apa? Ya, sedemikian rupa. Ya, apapun perjalanan hidup kita, ada kabut, ada kegelapan, tapi ada pelangi kasih Tuhan. Mari siapkan hatimu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah menggusur dari kasih yang kekal. Habis hujan tampak langit, maka janji yang teguh. Amin. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Haleluya, Yesus. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap. Amin. Carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar.
Mari Bapak Ibu pendengar dimanapun, biarlah lagu ini boleh menjadi doa bagi setiap kita. Buka hatimu, percayalah bahwa di dalam hujan badai pergumulan hidup ada pelangi yang sudah Tuhan siapkan, yaitu pelangi kasih Tuhan. Ada sesuatu yang indah. Terima kasih. Mari kita ulangi lagu ini. Bapak Ibu yang terkasih, buka hatimu. Jalan hidup tak Selalu tanpa kabut yang pekat. Imani yang kata-kata ini. Si Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Amin. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Pelangi kasih Tuhanku, pelangi kasih Tuhanku. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami belajar sungguh atas firman yang ditaburkan pada sore hari ini. Biarlah perjalanan hidup Daniel itu juga terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Apapun persoalan, masalah, bahkan jebakan-jebakan dari segala orang-orang yang jahat dalam kehidupan umat-Mu, kami terlalu percaya kalau kami melekat kepada Tuhan. Kalau kami memiliki satu hubungan pribadi dengan Tuhan, selalu berdoa, berpuasa, dan mengucap syukur, pasti ada campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi beban pergumulan dari para pendengar yang setia di sini. Mungkin mereka terjebak oleh berbagai macam masalah, seperti pada waktu Daniel dimasukkan ke gua singa. Demikian juga dengan masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan para pendengar ini, Bapa. Kami percaya bahwa Engkau yang akan berperang bagi umat-Mu, Engkau yang akan berperang bagi jemaat-Mu, dimanapun kami semua berada. Dan kemenangan pasti akan terjadi karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kesempatan yang indah ini. Hamba berdoa juga para pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Di dalam kamar mereka, di dalam rumah-rumah mereka, bahkan di pelosok-pelosok Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan dan peperangan, bahkan kesulitan apa yang terjadi. Ada yang sakit. Engkau mampu dengan kuasa darah Yesus, Engkau mampu menyembuhkan. Bagi yang kekurangan, bagi yang mengalami kebangkrutan, bahkan kesulitan finansial yang luar biasa, Bapa, Engkaulah jawaban. Engkau sanggup Tuhan. Dengan doa pengucapan syukur, mereka akan dilepaskan. Bahkan mereka akan terluput dari segala jebakan-jebakan yang jahat. Bahkan ada mujizat-mujizat yang Engkau sediakan bagi pendengar dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang ada di dalam satu keretakan hubungan di tengah keluarga. Antara suami istri dan antara anak dengan orang tua. Bapa, kami terlalu percaya Engkau sanggup Tuhan meluruskan kembali. Karena firman Tuhan ya dan amin. Terima kasih Bapa dalam surga. Gadamu dan tongkatmu lah yang menjadi penghiburan bagi setiap pendengar, setiap jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami pertaruhkan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Karena kami percaya kehidupan Daniel juga menjadi kehidupan para pendengar semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, tetaplah teguh dalam iman percaya kepada Kristus Yesus. Ya,
karena janji Tuhan ya dan amin, kita tidak pernah ditinggalkan. Selamat senantiasa memiliki iman yang tetap teguh dan percaya kepada Tuhan. Dia sanggup dan sanggup menolong umatnya semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.